Halo anak-anak, kembali lagi di video pembelajaran seni budaya kelas 9. Materi kali ini Bapak akan membahas tentang seni patung. Alur pembelajaran. 1. Mendeskripsikan pengertian seni patung. 2. Mengenal bentuk seni patung. 3. Mengidentifikasi alat dan bahan dalam berkarya seni patung. Keempat, mendeskripsikan teknik dalam berkarya seni patung. Kelima, menerapkan salah satu teknik berkarya seni patung. Pengertian seni patung. Patung diartikan sebagai plastic art atau seni plastik karena patung identik dengan sebuah cipta karya manusia yang meniru bentuk dan memiliki keindahan atau estetik. Patung bersifat 3 dimensi atau benda yang bervolume, artinya bisa dilihat dari berbagai arah. Fungsi seni patung. Patung sebagai fungsi personal. Patung sebagai fungsi sosial. Patung sebagai fungsi fisik. Patung sebagai fungsi personal. Karya seni patung diciptakan semata-mata untuk kepentingan personal atau pribadi sebagai ekspresi perasaan dan ungkapan pribadi, termasuk tujuan religi sarana beribadah. Berikut adalah contoh patung sebagai fungsi personal. Yang kedua, patung sebagai fungsi sosial. Patung diciptakan untuk memperingati suatu peristiwa yang bersejarah atau mengenang jasa seorang pahlawan besar dalam sebuah bangsa atau kelompok. Berikut adalah contoh patung sebagai fungsi sosial. Yang ketiga, patung sebagai fungsi fisik. Patung bernilai estetika, artinya menciptakan dan membuat patung semata-mata untuk dinikmati keindahannya. Patung-patung yang dibuat sengaja untuk menghiasi sebuah taman, sebagai dekorasi di sebuah gedung, dan juga berfungsi memperindah sebuah konstruksi bangunan. Berikut adalah contoh patung sebagai fungsi fisik. Bentuk dan jenis patung. Bentuk imitatif atau realisme atau representatif. Corak ini merupakan tiruan dari bentuk alam seperti manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Berikut adalah contohnya. Yang kedua, bentuk non-figuratif atau abstrak. Bentuk non-figuratif atau abstrak. Patung ini secara umum sudah meninggalkan bentuk alam untuk perwujudannya bersifat abstrak. Berikut adalah contohnya. Bahan dalam berkarya seni patung. Bahan lunak adalah material yang empuk dan mudah dibentuk, misalnya tanah liat, lilin, sabun, plastisin, dan bahan yang mudah dibentuk. Bahan sedang, artinya bahan yang tidak lunak dan tidak keras. Contohnya kayu waru, kayu sengon, kayu randu, dan kayu mahoni. Bahan keras dapat berupa kayu atau batu-batuan, contohnya seperti kayu jati, kayu sonokeling, dan kayu ulin. Bahan cor atau cetak dipakai untuk proses ini antara lain semen, pasir gips, logam, timah, perak, emas, dan juga beberapa bahan kimia seperti fiber atau resin. Alat dalam berkarya seni patung. Butsir adalah alat bantu untuk membuat patung terbuat dari kayu dan kawat. Meja putar adalah meja bulat yang bisa berputar. Fungsinya untuk mempermudah dalam mengontrol bentuk dari berbagai arah.
Pahat adalah alat untuk memahat, mengurangi atau membentuk bahan batu dan kayu atau bahan keras lainnya. Sendok adukan berfungsi untuk mengambil adonan dan menempelkannya pada kerangka batu. Alat las, karbit atau listrik. Teknik berkarya seni patung. Teknik pahat yaitu mengurangi bahan menggunakan alat pahat. Teknik buksir yaitu membentuk benda dengan mengurangi dan menambah bahan. Teknik cor yaitu membuat karya seni dengan membuat alat cetakan, kemudian dituangkan adonan berupa semen gips dan sebagainya sehingga menghasilkan bentuk yang diinginkan. Teknik cetak yaitu membuat karya seni dengan cara membuat cetakannya terlebih dahulu. Teknik assembling atau merakit adalah membuat sebuah komposisi atau sambungan material seperti besi, logam, tembaga, atau berbagai macam material seperti benda, objek, kertas, kayu, dan tekstil. Nah, demikian materi seni patung pada